Perkenalkan, nama saya Dea Rahmalia dari Universitas Negeri Jakarta dan Prodi Perjalanan Wisata. Pada kali ini saya akan membahas suku Tengger Bromo dengan upacara adatnya yaitu Yat Kasada. Mari disimak. Bromo Tengger merupakan taman nasional yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur. Bromo Tengger merupakan wilayah kuasa pemerintah yang perlindungan dan pelestariannya menjadi tanggung jawab unit pelaksanaan teknis Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBT. Jadi, beban pengelolaan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Masyarakat yang bermukim di sekitar Taman Nasional Gunung Bromo adalah suku Tengger. Suku Tengger sendiri adalah sansat suku Jawa. Suku Tengger atau yang akrab disapa Wong Tengger ini merupakan salah satu stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan pelestarian sumber daya alam di sana. Suku Tengger yang beragama Hindu di wilayah Gunung Bromo terhitung pada tahun 1985. Jumlah mereka sekitar 40.000. Kaum Tengger dikenal taat ibadah dan menjalankan adat istiadat dengan baik. Tak heran banyak cerita lama, mitos, dan legenda dari daerah ini. Ilmuwan asing pun juga menelusuri sejarah masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger menghayati sesanti, titiluri, berarti mengikuti jejak para leluhur atau meneruskan agama kepercayaan dan adat istiadat nenek moyang secara turun-temurun. Jadi setiap upacara dilakukan tanpa perubahan, persis seperti yang dilaksanakan oleh para leluhurnya. Berabad-abad yang lalu, masyarakat Tengger dikenal jujur, patuh, dan rajin bekerja. Mereka hidup tentram, sederhana, dan damai. Tidak terbatas laki-laki, namun wanita juga, yang dewasa maupun anak-anak, semua berkain sarung. Ritual dan sistem kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bisa dihampiri dalam setiap kelompok masyarakat di dunia. Ritual keagamaan merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang keramat. Inilah agama dalam praktek atau in action. Ritual bukan hanya sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tetapi juga suatu cara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dan yang menyebabkan krisis seperti kematian tidak begitu mengganggu bagi masyarakat dan bagi orang-orang yang bersangkutan lebih ringan untuk diderita. Menurut Cekati 1993, halaman 207, upacara Yatnya Kasada termasuk salah satu unsur kebudayaan yaitu unsur sistem religi, di mana pada masyarakat suku Tengger, upacara adat yang dikaitkan dengan nilai-nilai keberagamaan yang mereka anut dan diyakini kebenarannya senantiasa dilakukan dengan memperhatikan berbagai prosedur dan tata cara pelaksanaannya. Sistem upacara keagamaan meliputi sistem nilai dan sistem norma keagamaan, ajaran kesusilaan, dan ajaran doktrin religius lainnya yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan sekaligus menjadi rujukan dalam bertindak. Sehubungan dengan hal ini, maka di dalam segala aspek kehidupan, manusia membutuhkan rasa kepercayaan, termasuk di dalamnya aspek agama. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali dijumpai bentuk-bentuk kepercayaan yang berbeda. Masing-masing bentuk itu kemungkinan mengandung nilai-nilai kebenaran dan kepalsuan yang bercampur baur. Upacara yang juga diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun ialah upacara Yatnya Kasada. Upacara yang penyelenggaraan menggunakan perhitungan penanggalan suku Tengger yang telah ada sejak dulu. Yakini setiap malam purnama pada bulan Kasada, masyarakat suku Tengger senantiasa mendatangi Pura Ponten dan melarung ke kawah Gunung Bromo dan sebagian dari tandur tunggu atau hasil pertanian untuk puja bakti kepada Sang Hyang Dewa Kusuma. Dengan kepercayaan masyarakat suku Tengger akan diberikan pengayoman dan bimbingan. Menurut Wadana 2010 halaman 40, upacara Yatnya Kasada sendiri ada selain karena tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Masyarakat suku Tengger juga memiliki makna lain, yaitu untuk mewariskan nilai, melestarikan lingkungan, berbuat baik atau menolong kepada sesama, dan sebagai bentuk pelajaran kepada masyarakat suku Tengger. Upacara Kasada berakar dari cerita rakyat Roro Anteng dan Joko Seger. Dikisahkan bahwa Roro Anteng dan Joko Seger merupakan sepasang suami istri yang telah bertahun-tahun menikah namun belum memiliki keturunan. Akhirnya mereka bertapa di Gunung Bromo.
untuk memohon kepada dewa agar segera diberikan keturunan. Ketika berdoa, mereka mengucapkan janji bahwa apabila mereka mendapatkan keturunan, mereka akan mengorbankan anak bungsunya ke kawah Gunung Bromo. Doa mereka segera terkabul. Roro Anteng mengandung dan memiliki anak hingga 25. Dengan anak bungsu mereka bernama Raden Kusuma. Seiring bertambahnya usia, Raden Kusuma, Roro Anteng dan Joko Seger mulai terganggu dengan sumpah yang pernah mereka ucapkan. Mereka tidak tega untuk mengorbankan Kusuma ke kawah Bromo, hingga akhirnya mereka memikirkan rencana untuk mengelabui dewa. Mereka memutuskan untuk meninggalkan wilayah Bromo dan pindah ke lereng Gunung Pananjakan. Lalu dalam perjalanan menuju Pananjakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kawah Bromo. Rupanya dewa marah atas perilaku ingkar janji yang dilakukan oleh Roro Anteng dan Joko Seger. Kawah Bromo yang awalnya tenang mulai menggelak-gelak. Kemudian muncullah lidah api dari mulut Gunung Bromo. Lidah api tersebut menyerupai selendang panjang yang bergerak mengejar Kusuma. Hingga akhirnya Kusuma berhasil terbawa oleh lidah api tersebut dan masuk ke dalam kawah Gunung Bromo. Roro Anteng, Joko Seger, serta saudara-saudara Kusuma yang menyaksikan kejadian tersebut menangis dan menjadi histeris. Sementara itu, perlahan-lahan kawah Gunung Bromo menjadi tenang kembali. Tiba-tiba terdengar suara Kusuma dari dalam kawah yang meminta kepada keluarga dan keturunannya kelak untuk senantiasa memberikan sesajen. Mengenang pengorbanannya, ia pun mendoakan agar supaya dapat hidup dengan sejahtera. Semenjak peristiwa tersebut, suku Tengger melaksanakan upacara kasada untuk melaksanakan wasiat dari Raden Kusuma, serta sebagai wujud rasa syukur dan tolak bala akan murka dewa. Tanggal pelaksanaan upacara Yat Kasada. Tanggal pelaksanaan kasada adalah antara hari ke-14, 15, dan 16 pada bulan 10 penanggalan Jawa, atau bisa disebut bulan kasada, lebih tepatnya lagi saat bulan purnama muncul. Untuk waktu pelaksanaan kasada dimulai dari tengah malam hingga menjelang dini hari. 3 tempat penting upacara kasada selama proses upacara kasada dilakukan. Pertama, di rumah dukun adat, tempat pertama untuk mengawali kegiatan upacara kasada. Di rumah tersebut, orang yang sebagai dukun adat atau dukun pandita melupakan semeningga. Semeningga sendiri adalah persiapan yang dilakukan untuk memberitahu para dewa bahwa upacara sudah siap untuk dilaksanakan. Yang kedua ada pura luhur ponten. Ponten adalah lautan padang pasir untuk prosesi upacara. Pura luhur ponten sendiri juga memiliki 3 tempat penting, yaitu mandala utama, tempat pemujaan persembahyangan. Terdiri dari padma berbentuk serupa dengan candi dilengkapi dengan pepalihan, namun tidak memiliki atap yang terdiri dari bagian kaki, tepas, badan, dan kepala. Mandala madya merupakan bagian tengah, tempat persiapan dan penggiring upacara. Terdiri dari bagian kori agung, candi bentar, dan balai kentongan. Dan seterusnya, mandala nista, sisi peralihan bagian luar menuju dalam ponten. Terdapat candi bentar dan bangunan penunjang lainnya. Dan kawah Gunung Bromo. Kegiatan ini dari upacara kasada dilangsungkan dari kawah Gunung Bromo sampai di kawah sesaji yang telah dibawa oleh masyarakat pada akhirnya dilemparkan ke kawah sebagai bentuk rasa syukur. Dan terakhir, ada dukun pandita. Dalam pelaksanaannya, upacara kasada memiliki tujuan lain sebagai upacara pemujaan. Momen ritual kasada ini juga dijadikan sebagai ajang tes dukun baru. Calon dukun pandita yang mengikuti tes haruslah memenuhi persyaratan agar menjadi dukun adat. Persyaratan untuk menjadi dukun pandita adalah mereka harus bisa membaca mantra tanpa ada kesalahan sekecil apapun. Upacara Yat Kasada mempersembahkan hasil bumi maupun binatang ternak kepada dewa. Adapun tahapan pelaksanaan upacara kasada menurut Anas 2013. Yang pertama yaitu pengambilan air tirta atau air suci di Gunung Widodaran. Tirta atau air suci ini diambil untuk melakukan ritual yang dikenal dengan ngelukat umat yang bermakna penyucian jiwa masyarakat Tengger di Poten. Tirta itu diambil oleh para dukun dari setiap desa di kawasan Tengger 2 atau 3 hari sebelum acara pembukaan Hari Raya Kasada.
Pengambilan tirta itu dilakukan dengan upacara tertentu dan disertai bacaan-bacaan mantra oleh dukun. Tirta dimasukkan ke dalam botol untuk kemudian digunakan untuk melukat umat. Yang kedua ada pembukaan Hari Raya Kasada. Dibuka oleh ketua panitia dan dihadiri pimpinan parisda lainnya, serta para dukun-dukun dari seluruh desa di kawasan Tengger. Upacara tersebut dihadiri pula oleh para pejabat pemerintah, mulai dari tingkat 1 Provinsi Jawa Timur dan bahkan kadang-kadang dihadiri oleh Menteri Pariwisata. Acara ini dilakukan di Balai Desa Ngadisari dan sekitarnya. Yang ketiga ada upacara ritual Kasada di Poten. Dilakukan pada tanggal 15 bulan purnama pada bulan ke-12 atau Kasada. Menurut perhitungan masyarakat Tengger, upacara itu dilakukan di lautan pasir atau Poten, si utara kaki Gunung Batok, mulai dari jam 2 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, ada persiapan upacara di mana para dukun, legend dan pini, sepuh, adat Tengger mengatur tempat-tempat penting seperti tempat Padmanasa, mandala utama, kursi-kursi para dukun, dan mengatur kesempurnaan dwipa, wewagen dan bija yang akan dibagikan kepada para peserta upacara. Yang kedua, kidung-kidung semacam uyon diiringi gamelan, menyanyikan kidung yang bersifat religius dan puji-pujian. Yang ketiga ada ngelukat umat. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan tempat-tempat persembahyangan seperti pada wasana atau tempat dewa-dewa, mandala madya atau tempat para pendeta dan dukun. Yang keempat ada pembacaan kitab suci Weda. Biasanya pembacaan ini dilakukan secara bergantian oleh pembaca-pembaca yang memiliki suara yang bagus dan indah, termasuk yang baik bacaannya. Dan kelima ada pembacaan sejarah Kasada, yaitu perkawinan Rara Anteng dan Jaka Seger. Yang keenam ada ngelukat umat. Acara ini dilakukan untuk membersihkan jiwa umat atau suku Tengger dari jiwa yang kotor. Yang ketujuh ada muspa atau persembahyangan. Upacara persembahyangan dipimpin oleh Pindandita dan dibantu oleh para pemuka dengan mengapitkan kedua tangan. Di tangannya diletakkan bunga kemudian diangkat dengan membaca doa sesuai dengan maksud masing-masing. Dan ke-8 ada doa pasca sembah. Doa ini sangat penting dibacakan pada hari raya Kasada. Yang ke-9 ada pemilihan calon dukun atau penetapan seseorang menjadi dukun di masyarakat Tengger harus memenuhi syarat-syarat. Dan ke-10 ada acara lelabuhan sesajen. Di Kawah Gunung Bromo, acara ini dilakukan setelah prosesi persembahyangan di Poten. Yang ke-11 ada selamatan atau pepujaan desa akhir. Dari peringatan hari raya Kasada biasanya ditandai dengan upacara selamatan desa masing-masing sehari sesudah upacara di Poten. Dan tujuan dari upacara Yat Kasada yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada dewa atas karunia yang telah diberikan sebagai tolak bala dan turunannya, yakni tersebut dan melaksanakan wasiat leluhur yaitu Raden Kusuma, putra ke-25 dari Rara Anteng dan Jaka Seger. Selain itu, upacara Kasada juga dilaksanakan pelantikan dukun yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam berbagai upacara di suku Tengger. Makna dari upacara Kasada yaitu penghargaan kepada alam Bromo atas keindahan alamnya. Maka dari itu rakyat suku Tengger sangat menjaga kebersihan dan alam wilayah Gunung Bromo. Upacara Yatnya Kasada juga berisi simbol-simbol tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya agar alam tetap lestari, selalu bersyukur dengan berbagai sebagian hasil dari kebunnya kepada orang lain, dan memberikan pelajaran tentang berbakti kepada orang tua dan jiwa besar seorang anak yang rela berkorban demi kedua orang tua dan saudaranya. Keautentikan budaya pada upacara Yatnya Kasada menjadikan upacara tersebut menjadi daya tarik untuk mengundang wisatawan datang berkunjung. Terhitung pada tahun 2016 terdapat 193 wisatawan lokal dan 135 wisatawan mancanegara menurut Kompasiana Travel edisi Jumat 22 Juli 2016. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2018 dengan 828.247 wisatawan lokal dan 24.769
merupakan wisatawan mancanegara di tengah era digital saat ini. Hampir seluruh media nasional memberitakan kegiatan upacara Yatnya Kasada. Masyarakat lokal yang mengerti manfaatnya dari banyak wisatawan yang datang berkunjung pun akhirnya turut menjadi pelaku dalam industri pariwisata saat upacara Yatnya Kasada digelar. Kementerian Pariwisata menyatakan jika upacara Yatnya Kasada termasuk event budaya terbaik tanah air karena dapat menjadi andalan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bromo. Upacara Yatnya Kasada yang telah masuk kalender tahunan dari Kementerian Pariwisata tersebut juga mengambil kesempatan untuk menyelenggarakan event di luar upacara, akan tetapi masih dalam satu agenda, yakni Yatnya Kasada. Upacara Yatnya Kasada yang dulunya lebih dikenal sebagai upacara untuk memperingati budaya leluhur, akan tetapi pemaknaan berkembang menjadi ajang meraup keuntungan secara ekonomis dari banyaknya jumlah wisatawan yang datang berkunjung. Sehingga upacara Yatnya Kasada dikemas menjadi ritual yang dapat dinikmati pihak lain atau menjual dengan pengemasan event-event di luar budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Lautan pasir, pura luar Ponten, dan kawah Gunung Bromo yang menjadi tempat terselenggaranya rangkaian upacara Yatnya Kasada merupakan zona religi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Peraturan 76 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Zona religi, sejarah, dan kebudayaan didefinisikan sebagai area untuk kegiatan umat keagamaan, kegiatan adat budaya, perlindungan nilai budaya atau sejarah. Adapun area tersebut memiliki luas 3,96 hektar. Event pendukung yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata tersebut juga merupakan ajang untuk memperkenalkan atau menyajikan kebudayaan lain yang dimiliki oleh suku Tengger seperti sendera tari Kidung Tengger, puisi Kidung Tengger, jaranan Wahyu Tunas Budaya, dan lain-lainnya. Diketahui dalam dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru periode 1995 sampai 2020 disebutkan bahwa visi pengelolaan TNBTS adalah terwujudnya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai destinasi ekowisata bertaraf internasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan-pernyataan tersebut menjadikan acuan akan terjadinya komodifikasi budaya dalam upacara Yatnya Kasada untuk menunjang peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional. Harapan dari kementerian dan semua pihak yang menjadi bagian dari terselenggaranya event pendukung di luar upacara Yatnya Kasada ialah meningkatnya wisatawan dan dengan begitu akan meningkatkan juga jumlah nominal pemasukan yang didapat. Komodifikasi upacara Yatnya Kasada dan budaya lain pada event pendukung akhirnya dilakukan demi mendongkrak jumlah wisatawan tersebut. Pemerintahan dan penyebaran informasi dilakukan secara massal baik oleh media nasional maupun media internasional, dan media online menjadi salah satu media yang ampuh untuk menyampaikan informasi kegiatan upacara Yatnya Kasada dan event-event pendukung yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.